Ada juga istikharah yang tidak pakai sholat, tapi ini juga tidak kuat. Dia pakai tasbih. Ada tasbih nggak ini? Saya nggak ngantongin. Dia pakai tasbih, ada istikharah ayah. Begitu dia. Ini istikharah singkat. Biasanya Muallim Syafi'i Adami rahimahullah rahmatullah berajarin kalau buru-buru nggak pakai sholat tapi kurang kuat, jadi pakai tasbih. Dia baca bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Berhenti di mana tuh? Berhenti di sini, hitung lagi, balik lagi, bismillah alhamdulillah bismillah alhamdulillah bismillah bismillah alhamdulillah bismillah alhamdulillah bismillah alhamdulillah bismillah alhamdulillah bismillah alhamdulillah bismillah alhamdulillah. Kalau hasilnya alhamdulillah nggak bagus, kalau hasilnya bismillah bagus. Begitu, nggak pakai sholat. Tapi yang tertinggi adalah istikharah yang dibimbing langsung oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina وزدنا علما ينفعنا. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. وصلاة الاستخارة والحاجة والتسبيح. Wasalatul istikharati, dan salat istikharah. Halaman berapa? 37. Wasalatul istikharati, dan salat istikharah. Wal hajati, dan salat hajat. Wa tasbihi, dan salat tasbih. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini kita masih membahas tentang sholat sunat, dan kita akan membahas tentang sholat istikharah. Bila cukup waktu, sholat hajat, dan bila cukup waktu, sholat tasbih. Sholat istikharah. Saudara-saudara sekalian, sholat sunnah banyak. Ada sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah, dan ada sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Termasuk di antara sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah adalah sholat istikharah, yakni sholat meminta petunjuk kepada Allah. Ketika seorang muslim bingung
mau menentukan pilihan dari keinginannya, apa dagang di Bayoran, apa dagang di Mestik, apa nikah ama Hindun, apa ama Jenab, apa ini tanah dijual, apa tidak, apa ini milih pilpres nih nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3. Dia bingung. Muslim itu kalau bingung diajarkan balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan diajarkan namanya disebut salat istikharah. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah meriwayatkan bahwa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, Imam Hakim di dalam mustadraknya. Apa kata Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Min sa'adati ibni Adam istikharatuhu lillahi azza wa jalla. Kata Nabi, di antara tanda kesuksesan seorang anak manusia adalah meminta petunjuknya dia dalam hal urusan yang dia hadapinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, min syaqawati ibni Adam tarkus istikharatillahi ta'ala. Di antara tanda kesialan nasib seorang anak manusia bila dia tidak minta petunjuk kepada Allah dalam urusan yang dia hadapinya. Sehingga Muslim itu tidak boleh lepas dari Allah. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kepada Allah melalui pintu sabar dan solat. Sehingga seorang muslim kalau ada kebingungan, maka dia akan lari kepada Allah dengan cara yang tertingginya, solat istikharah. Ini adalah cara yang diajarkan. Ada juga muslim yang tidak ngaji atau orangnya ngaji belum ngamalin, dia istikharahnya pakai tokek. Pakai apa? Tokek. Dia bunyi tokek kaya, dia bunyi miskin, dia istikharah pakai tokek. Orangnya ngaji juga malam ini yang kayak begitu. Ngaji enggak? Yang mana orangnya? Begitu, pakai tokek dia istikharahnya. Dia enggak jelas, ini enggak ada tuntunannya, dia pakai tokek begitu. Ini tidak benar. Ada juga istikharah yang tidak pakai solat, tapi ini juga tidak kuat. Dia pakai tasbih. Ada tasbih nggak ini? Saya ngantongin. Dia pakai tasbih, ada istikharah ayah. Begitu. Dia ini istikharah singkat. Biasanya Muallim Syafi'i Adami rahimahullah rahmatullah berajarin kalau buru-buru nggak pakai sholat tapi kurang kuat, jadi pakai tasbih. Dia baca bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah, berhenti
Di mana tuh berdiri? Di sini. Hitung lagi, balik lagi. Bismillah, alhamdulillah, Bismillah, alhamdulillah, Bismillah, Bismillah, alhamdulillah, Bismillah, alhamdulillah, Bismillah, alhamdulillah, Bismillah, alhamdulillah, Bismillah, alhamdulillah, Bismillah, alhamdulillah. Kalau hasilnya alhamdulillah nggak bagus, kalau hasilnya Bismillah bagus. Begitu. Nggak pakai sholat. Tapi yang tertinggi adalah istikharah yang dibimbing langsung oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan sholat. Namanya disebut sholat istikharah. Waktunya kapan? Yang penting jangan ba'da sholat asar, jangan ba'da sholat subuh. Sampai terbit biasa, asar sampai terbenam. Ini muharram ngerjainnya sholat istikharah, kecuali di Mekah. Kalau di Mekah 24 jam, Madinah aja nggak boleh, apalagi di kita. Ba'da sholat asar haram sampai maghrib, ba'da sholat subuh haram sampai terbit matahari. Sholat istikharah berapa rakaat? Sholat istikharah itu 2 rakaat. 2 rakaat sholatnya, 2 rakaat. Bacaannya apa? Suratnya dalam istikharah ini. Maka rakaat 1 sesudah Al-Fatihah membaca surat Qasas ayat 68 sampai 70. Ayat berapa? 68 sampai ayat 70. Jadi habis surat Dhalin amin kita baca wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wa fil akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Itu rakaat 1. Rakaat kedua sesudah Al-Fatihah membaca surat Al-Ahzab ayat 36, ayat 36. Habis sholat Dhalin amin gitu, habis rakaat kedua kita baca wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Suratnya itu apal enggak? Enggak ya. Kalau enggak turun nomor 2 rakaat 1 surat langganan. Apaan? Iya, kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat 2 qul huwallahu ahad. Apal enggak itu? Ya udah yang hafal aja daripada saudara puyeng-puyeng begitu. Tapi yang bagus itu tuh suratnya yang pertama, agar supaya kita terbimbing di dalam ibadah ini, jangan asal begitu.
Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhumah, sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di rumahnya terjadi mukjizat Rasulullah. Makanan dikit jadi banyak, duit dikit jadi banyak. Meriwayatkan hadis seperti apa yang dituliskan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, At-Tirmidzi meriwayatkan di dalam sunannya, juga Ibnu Majah di dalam sunannya. Kata Sayyidina Jabir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna surata minal Qur'an, wa yaqul idha hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil faridah. Kata Nabi, kata Sayyidina Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ngajarin kita umatnya, ngajarin solat istikharah dalam urusan yang membingungkan, sebagaimana Nabi ngajarin surat-surat Al-Quran, yakni ngajarin Quran, ngajarin juga cara ibadah benar. Kata Nabi, kata Sayyidina Jabir, idza hamma ahadukum bil amri, bila membingungkan, bila bingung salah seorang kamu dengan satu urusan. Ini bagusnya pas sudah pensiun dagang apa nyalek nih, dagang apa nyalek, dia bingung. Begitu dia bingung. Kalau bingung, kata Nabi, falyarka' rak'ataini min ghairil faridah, salatlah 2 rakaat di luar salat wajib, artinya salat sunnah istikharah. Salat sunnah istikharah. Kemudian sesudah kita salat, sampailah kita 2 rakaat sampai kita salam. Udah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maka kita doa, namanya disebut doa salat istikharah. Jangan enggak doa, sayang, sebabnya nabinya bimbing kita untuk kita berdoa. Doanya begini, kita baca sama-sama atau ditulis silahkan juga enggak apa-apa, jangan pakai diukir, kelamaan nunggu ini saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim
min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Udah. Allahumma in kunta, Allahumma in kunta ta'lamu anna titik-titik, sebut gitu aja, khairun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa aqibati amri wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna titik-titik syarrun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa aqibati amri wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira haitsu kana summa raddini bihi ya arhamar rahimin. Itu namanya doa salat istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna titik-titik khairun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li
summa barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna titik syarrun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi fasrifu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira haitsu kana thumma raddini bihi ya arhamar rahimin. Jadi habis salam kita doa, minta sama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku meminta petunjuk pilihan dengan pengetahuan. Aku minta kemampuan kepadamu dengan kudrat iradatmu. Aku mohon kepadamu ya Allah, daripada anugerahmu yang agung, sesungguhnya engkau itu maha kuasa dan aku tak mampu apa-apa. Engkau mengetahui apa yang akan terjadi dan aku tak tahu apa-apa, dan engkau mengetahui segala yang gaib. Ya Allah, sungguhnya jika engkau tahu bahwa kawin nama indun, dagang, jual tanah, jual motor, apa aja dah, apa aja, dagang di Bayoran atau dagang di Mestika, di mana aja, itu adalah bagus bagi saya, pada agama saya, dunia saya, penghidupan saya, ujung kehidupan saya, yang segeranya maupun yang nantinya. Ya Rabb, takdirin untuk saya, gampangin jalannya bagi saya, berkahi bagi saya pada itu ya Rabb. Namun jika engkau tahu bahwa dagang apa aja deh tuh, titik itu sial bagi saya, buruk bagi saya, pada agama saya, dunia saya, penghidupan saya, akhir urusan saya, segeranya maupun nantinya. Ya Rabb, bila itu buruk, jauhkan dia dari saya, palingkan saya daripada dia. Tolong takdirin yang baik bagi saya di mana saja berada, kemudian kau ridhoi saya pada itu ya Arhamar Rahim. Begitu. Jadi jangan main gaplok-gaplok aja. Muslim itu minta petunjuk sama Allah. Kalau sudah kita salat istikharah sekali belum ada perubahan, ulangi 2 kali. 2 kali belum ada perubahan, ulangi sampai 3 kali. Nanti ada insting dalam hati, akan ada jawaban. Ini enggak benar nih, enggak benar. Ada jawabannya. Begitu. Begitu. Dulu saya begitu. Ini orang ini nipu saya apa kagak ya Rabb? Unjukin ya Rabb. Temu. Begitu. Istikharah. Minta petunjuk sama Allah. Tahu semuanya, ada insting dalam hati. Apa saja Muslim tuh kayak begitu, nggak boleh jauh dari Allah. Kita hamba, ada Allah, jadi kita nggak boleh jauh dengan Allah. Nanti bakal ada feelingnya begitu. Kadang lewat mimpi syaratnya begitu. Pohon hijau royo-royo bagus, pas dinaikin kering kerontang. Ah, ini nggak bener nih, bagus, belakangannya jelek nih.
begitu, nanti ada yang kayak begitu. Itu mau urusan Allah yang kayak begitu. Pokoknya kita kalau ada kebingungan, kita lari kepada Allah, kita hamba, minta petunjuk. Dan Nabi ajarkan namanya salat istikharah. Ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara. Kata Nabi, tidak akan kecewa orang yang selalu mengadakan salat istikharah, dan tidak akan menyesal orang yang selalu bermusyawarah. Yang enggak musyawarah, nyesel ujungnya, pasti begitu. Nabi ajarin kita supaya kita minta istikharah. Bahkan kata ulama menasihati kita, man u'tiya arba'an lam yumna arba'an. Siapa dianugerahi 4 perkara, maka dia tidak akan dihalangi dari 4 perkara. Kalau dia mengerjakan 4 perkara, nantinya buahnya 4 perkara lagi. Itu begitu. Man u'tiya syukra lam yumna'il mazid. Barang siapa dianugerahi oleh Allah rasa syukur atas nikmat yang diberikan kepadanya, maka tuh orang gak bakalan dihalangi daripada makin bertambah-tambahnya nikmat. Gak ada ceritanya orang yang sedekah jatuh miskin, gak ada rumusnya. Yang ada juga yang pelit, begitu. Kayak beduk, sedekahnya pakai ditabuh dulu, dar belum bunyi juga, kayaknya beduk jelek ini, begitu. Nggak ada inisiatifnya. Kalau orang yang dianugerahi rasa syukur sama Allah, rasa syukur, pasti Allah tidak halangi daripada bertambahnya nikmat, begitu. Man u'tiyat taubatan lam yumna'il qubul. Kata ulama, siapa orang yang dianugerahi bertaubat, balik sama Allah, maka tidak dihalangi daripada diterima oleh Allah. Mau umur berapa aja dia taubat, balik sama Allah, Allah terima. Enggak dihalangi, karena hak-hak Allah. Minum-minuman, kadang insaf, Allah terima dia dengan taubatnya. Begitu. Kata ulama, man u'tiyal masyurata lam yumna'is shawab. Siapa orang yang dianugerahi musyawarah, mau apa aja pakai musyawarah, enggak gerasak gerusuk, maka dia tidak dihalangi akan kebenaran. Kalau musyawarah mesti hasilnya tepat. Kalau musyawarah, kalau enggak musyawarah enggak bisa, geradak geruduk gitu, enggak bisa, susah, kudu musyawarah. Man u'tiyal istikharata lam yumna'il khiyarata. Barang siapa dianugerahi salat istikharah, minta petunjuk sama Allah, maka tuh orang enggak akan dihalangi dari pilihan yang bagus. Minta dipilihin sama Allah, minta petunjuk, begitu. Karena bagus menurut kita, ujungnya buruk. Ada kalanya buruk menurut kita, ujungnya bagus. Ujungnya jadi seorang hamba yang benar
di dalam menjalani hari-hari dia di alam dunia ini, maka tidak akan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu orang baik, akhlaknya baik, tapi Nabi ngerjain sholat istikharah juga. Untuk apa? Untuk ngajarin kita. Tuh orang baik aja sholat istikharah, lah kita selagu-lagunya aja ndak bisa. Karena dengan istikharah nanti akan terbuka jalan kehidupan. Itu begitu. Jadi kita mau dagang, kita mau nikah, kita mau nyalon, nyaleg, itu istikharah. Tapi yang harus diingat, kalau kita mau nyapres, ada aturannya. Yang pertama, jangan sampai dia punya palanya botak. Sebab orang botak nggak bisa nyalon. Nggak bisa masuk salon. Iya, kalau orang botak susah, lama dia. Orang botak bisa nyalon nggak? Kagak dia. Kagak. Nggak bisa. Iya. Iya. Jadi kita orang kudu salat istikharah, minta tuh petunjuk sama Allah. Apa aja, mau mondok, mau ngaji, istikharah. Nggak bisa kalau nggak istikharah. Sebab pondok semuanya bagus programnya, mau mencerdaskan anak-anak kaum muslimin. Masalahnya kita bisa cerdas nggak lewat situ, jalannya Allah ngasih. Begitu, mau sekolah, mau ngaji, semuanya sama. Begitu, namanya istikharah. Begitu. Jadi bagus, semua ulama sama programnya, pengen mencerdaskan orang. Cuman kita dapat ilmu atau tidak, itu begitu. Ini istikharah. Apa ya? Nggak bisa muslim lepas daripada minta petunjuk kepada Allah. Sebab muslim dia tidak tahu ke depannya bagaimana, maka minta petunjuk itu perlu. Sesudah salat istikharah baru dah begitu kita tentukan istikharah, atau kita mewakilkan istikharahnya sama orang lain, boleh juga. Begitu, saya enggak bisa salat istikharah untuk milih calon ini, tidak. Adakah ulama yang istikharah? Tanya aja dia, ada nggak ijtima ulama? Kalau ada, dia ikutin aja. Itu namanya istikharah juga, tapi bukan dari dirinya. Nggak apa-apa, dia sholat. Itu begitu. Kalau kita mau nyalon, nggak pakai istikharah dulu, main nyemplung aja. Akhirnya orang-orang mau pada naik kursi Senayan, dia naik puun, begitu, naik puun, begitu. Gitu, gara-gara dia nggak istikharah, begitu, nggak istikharah, begitu. Iya, yang ujungnya puyeng juga, yang begitu hidup. Makanya apa aja istikharah. Kalau di istikharah dilihat, oh gelap,
Ya kalau gelap nggak usah. Kalau udah istikharah kok gelap, nah nggak bagus, berarti Anda nggak usah. Begitu muslim. Jadi minta petunjuk gitu sama Allah dalam apa saja. Udah minta petunjuk sama Allah, baru udah tuh jalani apa saja. Istikharah dulu, bagus apa enggak. Padahal pada barang bagus, menikah kan bagus, dagang bagus, mondok bagus, masih nyuruh milih, apalagi yang agak bagus. Begitu, mondok bagus, tapi istikharah dulu, istikharah. Begitu saudara. Jadi enak muslim itu punya nabi yang sayang kepada dia, sehingga dalam hidup dan kehidupannya terbimbing jelas, diatur supaya muslim enggak boleh lepas hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Diajarin, namanya disebut sholat istikharah. Siang apa malam terserah, yang penting jangan ba'da sholat asar, jangan ba'da sholat subuh. Siang boleh, pagi boleh juga, begitu. Malam boleh, malam bagus ya bagus, terserah sebisanya, karena muslim beda-beda. Ada yang malamnya melek sampai subuh kayak security, ada yang subuhnya malamnya tidur, kan beda-beda. Jangan, agama itu rahmatan lil alamin, enggak mesti malam ngerjainnya. Pagi boleh jam 7 gitu, silakan saja, karena dia bisanya jam segitu. Jadi jangan mempersempit sesuatu yang luas, karena Islam itu luas, luas, enak mengenakan. Inilah namanya disebut sholat istikharah. Tinggal kita kerjakan begitu supaya kita benar. Begitu memilih bagus, begitu supaya kita enggak salah di dalam hidup dan kehidupan kita. Maka sholat istikharah itu penting, penting. Jangan sampai kita tinggal sholat, minta petunjuk sama Allah, minta petunjuk, begitu. Jangan sampai minta petunjuknya sama teman kita, ya sama teman, belum tentu dia benar ngajarinnya. Teman, aduh kamu ini gak usah nikah dulu, beli motor juga jangan. Teman, makan udah tempe aja, ayam jangan, daging juga jangan, begitu. Emang apa? Kamu gak punya duit? Ya Allah, teman gak bener yang kayak begitu. Jadi iya, iya, iya. Oh iya, 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 itu begitu. Jadi sholat istikharah, ikuti yang Nabi ajak. Kita jangan jauh-jauh dari sholat, sebab sholat ini as-silah bainal abdi wa rabbih, hubungan antara kita dan Tuhan, biar connect. Sebagai kita makhluk lemah, Tuhan maha kuat, ya kita sama yang kuasa. Kita nggak ada yang hebat. Siapa yang hebat? Kagak ada. Kita nggak ada. Ya, manusia yang hebat Allah. Maka minta sama Allah ilmu dan kudratnya, jadi sehingga kita melangkah benar. Begitu. Itu menikah main nikah aja, ujungnya
Aduh payah banget. Salah dia, salah. Enggak pakai sholat istikharah dulu. Apa kudu nikah lagi? Jangan begitu. Nanti amalin buat anaknya, buat ini nih, kamu begini nih hidup. Udah kadongan babalodah, ya Allah zaman dulunya orang jelas, sekarang baru dapet ilmunya, lu amalin. Ini sholat nih, lu udah punya pacar, udah kerja ini sholat, minta petunjuk sama Allah. Nanti ada isyarat dari Allah. Begitu muslim tuh begitu. Nah, nanti ada petunjuk dari Allah, dan kita butuh petunjuk dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sayang sama kita, diajari sholat, namanya sholat istikharah. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita tidak jauh-jauh dari ajaran Habibuna Muhammad, sehingga kita mampu mengerjakan ajaran-ajaran Nabi Muhammad, dan hidup kita makin berkah dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Segini aja, sholat hajat nanti aja. Ini ngaji berapa kali lagi? Terakhir sekali lagi. Malam apa? Tanggal berapa gitu? Katanya tanggal 12. Tanggal 20. Oh, 20. Tanggal 20. Baik, tanggal 20. Oh iya. Belum. Tanggal 20. Aman. Oh iya baik. Tanggal 20. Iya baik. Segini aja. Ada yang ditanya sekali lagi, baik bener nih, baik sekali lagi. Oh iya baik. Iya saya takut terakhir. Segini. Wallahualam bishawab. Nggak ada tanya jawab? Ada tanya jawab? Nggak ada kan? Baik. Ada urusan saya tidak ikut Isa di sini tuh udah goyang-goyang. Kita baca Fatihah. Allah berikan kita semuanya duduk di majelis ilmu, berkah dunia, berkah akhirat. Amin. Al-Fatihah.